Salam. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Senin tanggal 25 bulan Mei tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Benteng dalam hubungan saya dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, hubungan dengan Allah bukanlah sesuatu yang terbentuk secara otomatis, melainkan sebuah relasi yang harus dipelihara melalui iman, pertobatan, ketaatan, dan penyerahan diri setiap hari. Alkitab menunjukkan bahwa pertumbuhan rohani tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak seseorang mengetahui firman Tuhan, tetapi juga oleh kesediaannya membersihkan penghalang yang merusak hubungan dengan Allah. Pelajaran sekolah. Sahabat ini mengangkat tema benteng dalam hubungan saya dengan Allah untuk menolong setiap orang percaya mengenali hambatan-hambatan rohani yang seringkali tersembunyi di dalam hati. Bapak Ibu, istilah benteng dapat dipahami sebagai sesuatu yang menghalangi, menguasai, atau menahan seseorang sehingga sulit mengalami kedekatan yang sejati dengan Allah. Banyak orang rajin beribadah dan aktif melayani, tetapi tetap mengalami kekeringan rohani karena ada dosa, sikap hati, atau kebiasaan tertentu yang belum diserahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, Paulus dan Yesus sama-sama memperingatkan bahwa ancaman terbesar bagi kehidupan rohani seringkali bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam diri manusia sendiri. Karena itu, pelajaran ini bukan sekadar mengajarkan teori tentang dosa, melainkan mengajak setiap orang melakukan pemeriksaan diri secara jujur di hadapan Allah. Saudara sekalian, Paulus berkata dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 12 bahwa siapa yang merasa dirinya teguh berdiri harus berhati-hati supaya jangan jatuh, dan nasihat ini menunjukkan bahaya dari rasa aman yang palsu. Peringatan tersebut sangat penting karena manusia cenderung merasa kuat setelah mengalami keberhasilan rohani atau setelah lama hidup dalam lingkungan keagamaan. Simpson menjadi contoh tragis tentang seseorang yang memiliki karunia besar dari Allah, tetapi akhirnya jatuh karena mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak menjaga hubungan dengan Tuhan. Saudara, ketika seseorang mulai merasa tidak memerlukan tuntunan Allah, saat itulah benteng kesombongan mulai dibangun dalam hatinya. Kesombongan rohani membuat manusia lebih percaya kepada kemampuan pribadi daripada kepada anugerah Allah yang menopang hidupnya. Saudara, Yesus juga menegur sikap suka memamerkan kesalehan melalui contoh orang yang memberi sedekah agar dipuji manusia. Sebab perbuatan baik yang dilakukan demi pujian telah kehilangan nilai rohaninya di hadapan Tuhan. Kerendahan hati menjadi benteng perlindungan yang penting karena orang yang rendah hati sadar bahwa segala kebaikan, kekuatan, dan keberhasilannya berasal dari Allah semata. Bapak, Ibu terkasih, Yesus kemudian berbicara tentang dosa yang terjadi di dalam hati, khususnya ketika seseorang memandang dengan keinginan yang najis dan memelihara hawa nafsu. Dosa menurut Yesus bukan hanya tindakan lahiriah yang terlihat orang lain, melainkan juga pikiran dan keinginan yang disimpan secara tersembunyi. Nafsu yang dipelihara akan merusak kesucian hati, mengaburkan
suara hati nurani dan perlahan menjauhkan manusia dari kehadiran Allah. Bapak Ibu, perintah Yesus tentang mencungkil mata atau memotong anggota tubuh yang menyesatkan bukanlah ajakan melukai diri secara harfiah, melainkan sebuah gambaran yang sangat tegas tentang perlunya memutus sumber dosa dengan serius. Banyak orang mencoba berkompromi dengan dosa kecil sambil berharap hubungan mereka dengan Allah tetap sehat. Padahal dosa yang dibiarkan biasanya bertumbuh menjadi kebiasaan yang lebih kuat. Bapak Ibu, ketika seseorang terus membuka diri terhadap hal-hal yang membangkitkan hawa nafsu, ia sedang membangun penghalang antara dirinya dan Tuhan, tanpa selalu menyadarinya. Karena itu, kesucian bukan hanya soal menghindari perbuatan salah, tetapi juga soal menjaga pikiran, mata, perasaan, dan lingkungan hidup agar tetap selaras dengan kehendak Allah. Saudara kekasih, penghalang lain yang sering merusak relasi dengan Allah adalah kebiasaan menghakimi dan terlalu mudah mengkritik sesama. Yesus berkata dalam Matius 7 bahwa manusia tidak boleh menghakimi karena ukuran yang dipakai untuk menghakimi orang lain akan dipakai juga terhadap dirinya. Menghakimi berbeda dengan menegur dalam kasih. Sebab menghakimi lahir dari sikap merasa lebih benar dan lebih suci daripada orang lain. Saudara, sikap seperti ini berbahaya karena membuat manusia lebih sibuk melihat kesalahan sesama daripada memeriksa kelemahan dirinya sendiri. Paulus dalam kitab 1 Korintus 4 ayat 5 menegaskan bahwa Allah adalah hakim yang mengetahui motivasi dan isi hati manusia secara sempurna. Saudara, orang yang suka menghakimi biasanya kehilangan belas kasihan dan mudah membangun jarak dengan orang lain. Sehingga kehidupan rohaninya menjadi keras dan tidak mencerminkan karakter Kristus. Hubungan dengan Allah tidak dapat bertumbuh dengan baik apabila hati dipenuhi roh kritik, kesombongan moral, dan keinginan untuk menjatuhkan sesama Bapak Ibu. Selain sikap menghakimi, kebencian dan kemarahan juga menjadi benteng yang sangat kuat dalam kehidupan rohani seseorang. Banyak orang merasa marah, mereka wajar karena dipicu oleh perlakuan buruk, pengkhianatan, atau ketidakadilan yang mereka alami. Yesus justru memberikan standar yang jauh lebih tinggi dengan memerintahkan agar umatnya mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya. Bapak Ibu, mengasihi musuh bukan berarti membenarkan kejahatan atau melupakan luka secara mudah, melainkan memilih untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hati. Doa bagi musuh memiliki kuasa mengubah batin seseorang, karena doa membawa luka, kemarahan, dan rasa kecewa kepada Allah yang sanggup memulihkan hati. Bapak Ibu, kebencian yang dipelihara seringkali lebih melukai orang yang membencinya daripada orang yang dibenci. Sebab kebencian menguras damai sejahtera dan menghalangi pekerjaan Roh Kudus ketika Yesus berkata bahwa orang yang marah terhadap saudaranya berada dalam bahaya hukuman. Ia sedang menegaskan bahwa hubungan dengan sesama dan hubungan dengan Allah tidak dapat dipisahkan. Saudara, kitab Markus 9 ayat 42 sampai 48 memperlihatkan betapa seriusnya Yesus memandang dosa dan pengaruhnya
terhadap kehidupan manusia. Bahasa yang digunakan Yesus terdengar keras karena ia ingin menghancurkan sikap meremehkan dosa yang sering berkembang di dalam hati manusia. Memotong tangan, kaki, atau mencungkil mata adalah gambaran ekstrem yang menunjukkan bahwa lebih baik kehilangan sesuatu yang berharga daripada kehilangan hidup kekal karena terus hidup dalam dosa. Yesus tidak sedang mengajarkan kekerasan terhadap tubuh, melainkan menuntut keputusan radikal untuk memutus apapun yang menjadi jalan menuju kejatuhan rohani. Banyak orang ingin dekat dengan Allah, tetapi tetap mempertahankan kebiasaan, hubungan, tontonan, atau pola pikir yang menjauhkan mereka dari kekudusan. Pertanyaan penutup pelajaran ini sangat penting, yaitu seberapa serius kita memandang dosa dan seberapa sungguh kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Semakin serius seseorang memandang dosa dan semakin cepat ia datang kepada Kristus untuk dibersihkan. Semakin kuat pula benteng rohani yang menjaga hubungan pribadinya dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.